Halo, perkenalkan saya Fatwarni. Kali ini aku mau cerita nih gimana rasanya kuliah di arsitektur Universitas Lambung Mangkurat. Jadi untuk mahasiswa baru dari awal-awal hingga sampai ke tugas akhir itu banyak fasilitas yang mendukung untuk kegiatan belajar mahasiswa. Selain itu di program studi arsitektur ini punya banyak program selain dari pembelajaran. Program studi arsitektur Universitas Lambung Mangkurat terus melakukan pemantapan diri dalam menyongsong masa depan, di mana kami memiliki visi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di lahan basah. Banyak kegiatan dan fasilitas yang kami sediakan untuk menunjang seluruh kegiatan ini. Mahasiswa kita dorong untuk melakukan berbagai kegiatan, terutama kompetisi di tingkat nasional untuk mengikuti berbagai sayembara. Banyak manfaat yang kami dapatkan selama mengikuti sayembara-sayembara. Di antaranya yaitu yang pertama, melalui sayembara-sayembara yang kami ikuti, kami dilatih untuk menerapkan ilmu-ilmu yang kami dapatkan selama di perkuliahan. Dan juga terutama ilmu-ilmu mengenai prinsip-prinsip lahan basah yang menjadi keunggulan dari program studi arsitektur di Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian juga melalui sayembara ini kami juga dilatih untuk bagaimana berpikir secara kritis dan juga sistematis dalam menjawab setiap persoalan-persoalan yang ada di sayembara tersebut. Jadi ada dua permasalahan yang kami angkat. Permasalahan pertama yaitu dari isu lingkungan, yang kedua yaitu dari isu arsitektural. Dari isu lingkungan sendiri kami mengambil permasalahan ada dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik, penyelesaian masalahnya akan menjadikan pupuk urban farming yang akan ada di desain Sulawesi tersebut. Dan untuk sampah anorganik, itu akan dibuat menjadi fasad bangunan yang berkelanjutan. Terus kita lanjut ke isu arsitektural. Isu arsitektural yang kami angkat ada tiga, yaitu banyaknya ruang negatif pada area pasar, bangunan terbengkalai, dan perlunya area RTP. Untuk menyelesaikan tiga masalah tersebut, kami menjadikan satu pemanfaatan ruang-ruang negatif pada bangunan terbengkalai. Desain Solo Labuh menggunakan prinsip modular, di mana prinsip modular ini diharapkan dapat menjadi prototipe bagi pemanfaatan ruang-ruang negatif di lanskap perkotaan, terutama di Kota Banjarmasin, yang mana Kota Banjarmasin sebagai kota yang merupakan kota sungai perlu memanfaatkan bangunan-bangunan terbengkalai yang ada di pinggir sungai, sehingga diharapkan coworking space Solo Labuh ini dapat menjadi model percontohan bagaimana menata keindahan tepi-tepi sungai kita, terutama di sungai yang menjadi objek wisata di Kota Banjarmasin. Di program studi arsitektur kita juga punya program namanya MBKM. Itu adalah program yang mendukung mahasiswa untuk belajar selain di dalam kelas. Nah, program itu mengizinkan kita untuk belajar ke berbagai daerah di Indonesia. Karena kita di Kalimantan, kita bisa juga bepergian dan belajar arsitektur di pulau-pulau lain untuk menambah pengalaman dan referensi arsitektur dan pengalaman arsitektur kita untuk masa depan. Program MBKM mendukung program dari kementerian untuk melaksanakan kegiatan Kampus Merdeka secara rutin dilakukan setiap semester di program studi arsitektur. Alumni kita terus melakukan pendekatan dan juga berbagai macam kerjasama untuk menunjang kegiatan di kampus. Program studi arsitektur menjadi pengantar dan pendorong bagi saya untuk terus berkarya di bidang arsitektur hingga sekarang. Prodi Arsitektur juga menjadi batu loncatan saya untuk mendirikan firma CR Design Indonesia yang terus berkarya di bidang arsitektur sejak tahun 2018 hingga sekarang. Di sana, saya juga belajar banyak tentang bagaimana cara kita berarsitektur di lahan basah, di mana saya bisa mendapatkan pengetahuan dalam merancang di lahan basah dengan memperhatikan beban dan daya dukung tanahnya, mulai dari pondasi khusus dan struktur yang jauh lebih kuat. Prodi Arsitektur juga mengajarkan untuk terus melestarikan konsep rumah lanting dan bangunan terapung pada praktik berarsitektur di lahan basah, terutama di bantaran sungai. Pada saat berpraktik, masalah limbah dan urukan juga dirasa sangat penting untuk diperhatikan pada lahan basah.
Kami sebagai pelaku konstruksi juga perlu memperhatikan limbah buang agar tidak merusak lingkungan sekitar, serta mulai memilah sampah mana yang bisa dimanfaatkan dan didaur ulang. Edukasi urukan untuk area lahan hijau pun menjadi tantangan besar bagi kami dalam perancangan. Bagaimana cara kami tetap menghadirkan green space, namun juga tetap tidak dengan proses urukan. Semua edukasi tersebut menjadi ilmu perancangan yang terus menjadi bekal dan teladan besar kami dalam berpraktik arsitektur hingga kini. Terima kasih Prodi Arsitektur, terima kasih kepada semua dosen yang telah mengantarkan saya dan Chair Design Indonesia untuk terus berkarya dengan ilmu dan juga passion di bidangnya. Demikian terkait dengan program Studi Arsitektur. Mari bergabung di program Studi Arsitektur. Dalam banyak hal kita bisa bekerja sama dan juga membangun pendidikan arsitektur, terutama di Kalimantan. Salam.